Shalom Bethlehemers, senang sekali kami dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah malam Natal secara online pada hari ini. Kami percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ketika Bapak Ibu Saudara beribadah bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang dikasihi, di situ ada damai sejahtera Allah dan kasih serta sukacita Natal kiranya akan memenuhi kehidupan kita semua. Tahun ini tema Natal kita adalah This is Love yang diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di momen Natal ini, tentu saja kita diingatkan bahwa kelahiran Yesus adalah wujud nyata dari kasih Allah kepada dunia. Jadi, mari bersama-sama kita rayakan kehadiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus sebagai terang dunia dalam kehidupan kita. Kami juga mengajak Bethlehemers semua untuk tetap dapat terhubung dengan kami melalui aplikasi GSD Bethlehem yang dapat diunduh melalui App Store atau Play Store yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara masing-masing. Atau dapat juga menghubungi kami melalui WhatsApp Sekretariat Gereja, akun media sosial GSD Bethlehem, dan dapat juga mengunjungi website kami di www.gsdbethlehem.or.id. Mari saat ini kita sama-sama persiapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini, dan kami percaya bahwa dimanapun kita berada, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk membuka ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada momen malam Natal hari ini Tuhan. Kami bisa merenungkan betapa kasih Tuhan yang luar biasa itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami melalui peringatan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan malam ini Tuhan, kami mau bersama-sama merayakan, menaikkan setiap ucapan syukur kami, memberikan pujian, penyembahan, persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur karena dimanapun kami berada, Engkau ada beserta dengan kami. Dan hadirat-Mu itu akan memberkati kami, membawa perubahan dalam kehidupan kami. Kami juga terbuka Tuhan akan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu pada malam Natal ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau memulai ibadah kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami siap untuk beribadah bersama-sama. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Mari kita rayakan kedatangan Tuhan di dalam dunia, membawa damai bagi kita semua. Haleluya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Dialah Yesus Kristus yang datang menjadi Raja damai bagi kita semua. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya.
surga bergema, lahir Raja mulia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Yesus sudah diberikan buat kita semua. Haleluya. Bersukacita karena Yesus datang buat kita semua. Mari rayakan bersama-sama dengan dunia pada hari ini. Haleluya. Girang besar Tuhan datang, dunia sambut Raja. Hendaklah orang sekalian bukakan hatinya. Senap alam nyanyilah, senap alam nyanyilah. Come on. Bernyanyi girang besar Tuhan datang. Haleluya. Bukalah hatimu bagi Tuhan lebar-lebar hari ini. Dia akan memberikan sukacita itu yang dalam hatimu. Haleluya. Girang besar Tuhan datang di Bethlehem. Malaikat menyanyi girang sebab Yesus lahirlah. Malaikat nyanyilah, malaikat nyanyilah, nyanyi girang besar Tuhan datang. Haleluya. Biar sukacita Tuhan memenuhi tempat kita dimanapun kita berada pada hari ini. Haleluya. Girang besar Tuhan datang, dunia sambut Raja. Hendaklah orang sekalian bukakan hatinya. Nyanyilah segenap alam, nyanyilah, girang besar Tuhan datang. Katakan, joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, oh, the Lord is come. Haleluya. Mari kita menghampiri Tuhan. Berserulah kepadanya, Dia akan mendengarkan kita pada hari ini. Dia akan menjawab setiap apa yang kita butuhkan pada hari ini. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau
di atas segalanya. Pujilah Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru. Mari berseru kepada Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, lagu tadi mengatakan bahwa hanya kepada Engkaulah kami berseru dan Engkau adalah penyelamat di dalam kehidupan kami. Dan pada malam Natal ini, Bapa Surgawi, kami rindu untuk merenungkan kasih setiamu, merenungkan kelahiran daripada Yesus Kristus. Dan kami percaya Bapa Surgawi ini adalah anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati kami, Engkau adalah menyelamatkan kami, Engkau adalah Allah yang menguatkan kami, Engkau adalah memberikan kepada kami damai sejahtera dalam kehidupan kami. Bapa Surga, pada saat ini kami ingin merenungkan sama-sama firman Tuhan. Berkati firman Tuhan pada malam hari ini supaya kami juga dapat lebih memahami dan mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Shalom Bapak Ibu, dan ini adalah malam Natal gitu ya, dan malam Natal itu sebetulnya adalah waktu yang paling enak gitu kalau kita merenungkan bersama-sama kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu renungan pada saat ini gitu ya, mungkin sifatnya renungan kali ya. Saya mungkin nggak menyebut ini sebagai suatu khotbah, tetapi renungan-renungan kecil yang mungkin saya digabungin jadi satu gitu. Ada 4 mungkin yang akan kita renungkan pada malam hari ini, dan ini banyak berkaitan tentang apa yang telah Tuhan kerjakan di Natal ini gitu. Jadi mari kita mulai dengan renungan yang pertama.
Renungan yang pertama, ketika berbicara mengenai masalah kelahiran Kristus, jangan salah ya. Kelahiran Kristus itu adalah ekspresi kasih Allah kepada kita. Saya ulang ya. Kelahiran Kristus itu adalah ekspresi kasih Allah kepada kita. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita seringkali memahami Natal itu secara keliru, bisa dibilang. Bisa jadi fokus kita itu biasanya kalau Natal kan ya kita lihat pohon Natal gitu ya. Kita Natal itu ada perayaan celebration Sinterklasnya gitu. Kita merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia, nggak di satu sisi oke gitu ya. Itu betul, tetapi sebetulnya ada yang kurang loh di dalam perayaan Natal itu. Di samping seluruh ornamen-ornamen yang ada gitu ya, ada pohon Natal dan seterusnya, ada yang kurang loh. Yang kurang itu sebenarnya adalah Natal itu sebetulnya adalah untuk kita. Yang kurang itu adalah kita, orang yang diselamatkan. Karena Natal itu bukan cuma tentang merayakan kelahiran Yesus Kristus loh. Tetapi untuk apa sih Natal itu ada? Natal itu ada untuk kita. Natal itu ada untuk manusia. Sama seperti halnya Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa hari Sabat itu manusia itu bukan diciptakan untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat itu diciptakan untuk manusia gitu kan. Natal juga sama. Natal itu manusia bukan diciptakan untuk Natal, Natal diciptakan untuk manusia. Oleh karena itu fokusnya Natal seharusnya adalah kita. Fokusnya Natal adalah setiap kali kita mengingat Natal, harusnya yang menjadi perhatian kita adalah, oh betapa besar. Ini adalah hari di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia yang berkorban untuk kita. Kita loh, yang dikasihi, kita yang dikaruniai oleh Tuhan gitu pada malam hari ini gitu. Kita yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Sayang banget kalau andai kata pada saat ini kita kehilangan unsur terpenting dari Natal itu, yaitu ya diri kita. Sayang sekali kalau andai kata kita nggak meresponi Natal ini, yaitu yang fokusnya itu adalah sebenarnya adalah fokus Tuhan kenapa Natal ini adalah kita. Roma 8 ayat 31-32 mengatakan seperti ini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Tuhan rela memberikan dirinya sendiri kepada kita untuk menyelamatkan kita, masa sih Dia nggak mau memberikan segala sesuatu untuk yang di bawah itu? Masa sih Dia nggak mau memberikan kesembuhan kepada kita? Apa kalau Dia memberikan dirinya sendiri untuk membebaskan kita, mengampuni segala dosa kita, masa sih Dia tidak memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita? Nggak ada loh yang bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri. Yang jadi problem adalah seringkali kita itu menganggap bahwa kok yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita tuh kayak kerasa kurang gitu ya. Seringkali kita tuh ngerasa bahwa kok Tuhan tuh kayak nggak memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita gitu loh. Pada saat ini, pada malam Natal ini, yakini diri kita sendiri dulu. Malam ini adalah bukti bahwa Tuhan telah memberikan dirinya kepada kita untuk menebus dosa kita. Tuhan telah memberikan dirinya, rela memberikan dirinya untuk mengampuni segala dosa kita. Masa sih Dia nggak memberikan segalanya untuk masa depan kita, untuk kesembuhan kita, untuk jalan keluar dari permasalahan kita? Saya nggak tahu pada malam hari ini apa yang sedang Bapak Piu hadapi, apa yang sedang saudara hadapi. Saya nggak ngerti pada malam ini apa yang sedang saudara rasa di dalam diri saudara sendiri tentang Tuhan. Saya nggak ngerti tantangan apa yang pada saat ini sedang saudara hadapi. Apakah kegalauan apa, kekhawatiran apa yang pada saat ini sedang kita hadapi. Tapi kalau andai kata Tuhan memberikan dirinya sendiri, memberikan anaknya Yesus Kristus yang pada saat ini lahir untuk kita. Ingat ya, fokus Natal ini kita. Ketika Dia memberikan segalanya untuk kita, masa sih kita meragukan kasih-Nya, meragukan
meragukan apa yang dikerjakan dalam kehidupan kita, meragukan masa depan kita, meragukan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dan bilang bahwa kayaknya Tuhan nggak care deh sama saya. Enggak, Tuhan care, Tuhan peduli, dan malam ini adalah bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi kita. Ini adalah bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, tanda kutip ya, yang terbesar segalanya bagi kita. Bahkan dia mengorbankan dirinya sendiri, anaknya, Yesus Kristus, untuk menebus kita. Jadi kan ini renungan kita yang pertama bahwa, jangan salah ya, kita malam ini adalah perayaan kita, pengucapan syukur kita, bentuk Tuhan, saya adalah orang yang menerima kasih karunia. Di samping ornamen Natal, jangan lupain diri kita yang seharusnya hadir juga di situ. Karena Natal ini, it's all about us. Apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, renungan yang kedua ya. Renungan yang kedua, kelahiran Yesus itu menunjukkan bahwa Allah itu berkomitmen loh untuk mengubah hidup kita. Melalui Natal ini, Allah itu berkomitmen untuk mengubah kehidupan kita. 2 Korintus 5 ke-17 mengatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara tahu tujuan dari Tuhan datang ke dunia ini, tujuan dari Yesus Kristus lahir adalah dia ingin menyelamatkan kita. Dan tujuan dari keselamatan itu kan bukan supaya kita tetap sama seperti yang dulu gitu kan. Nggak kayak begitu ceritanya, tapi supaya hidup kita kan mengalami satu perubahan. Hidup kita itu mengalami satu transformasi. Keselamatan itu berbicara mengenai perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengubah kita, bukan kita yang mengubah diri kita sendiri. Ini di sini nih yang seringkali menjadi masalahnya menjadi rumit karena iblis tuh bisa jadi mulai menipu kita gitu. Iblis mencoba meniru apa yang Tuhan lakukan dan membuatnya terlihat seperti kebenaran gitu. Iblis ingin kita percaya bahwa kita itu bisa menyucikan diri kita sendiri melalui perbuatan baiknya kita. Kalau andai kata kita percaya bahwa kita bisa mendekati Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, kalau andai kata kita bisa percaya bahwa kita bisa mengubah diri kita sendiri, kalau andai kata kita percaya bahwa kita bisa menyucikan diri kita sendiri, maka pada saat itu jangan salah ya, kita sedang merendahkan karya Tuhan yang besar melalui Natal ini. Ya, jangan, ini pesan ini, jangan mencampur adukan moral dengan kasih karunia, moral yang baik dengan kasih karunia. Jangan salah ya, moral yang baik itu bagus, kita harus mengajar orang untuk melakukan perbuatan baik. Itu bagus, itu baik. Tapi perbuatan yang baik, moral baik itu nggak menyelamatkan. Moral yang baik nggak membawa siapapun ke surga. Moral yang baik nggak mengubah kehidupan kerohanian seseorang. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tapi karena Yesus Kristus itu baik. Kalau kita berpikir, karena saya adalah orang baik, maka saya harus diberkati, itu pemikiran yang keliru. Kita diberkati bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan itu baik. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Mungkin kita lemah, ya. Tapi di dalam kelemahan itu, Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa. Dia yang akan menjadi kekuatan kita. Jadi, setiap kali kita merayakan Natal pada saat ini, fokuslah kepada Dia. Yang tadi ini fokusnya kepada kita, ya pertama ya. Kita yang menerima kasih karunia. Tapi sekarang jangan berfokus kepada kelemahan-kelemahan kita. Karena Yesus adalah Allah yang lebih besar daripada segala yang kita alami dalam kehidupan kita. Setiap kali kita memikirkan Natal, pikirkan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengubah kita. Dia adalah Tuhan yang berkeinginan supaya kita tuh nggak seperti gini-gini aja gitu. Dia adalah Tuhan yang berkeinginan supaya kita tuh jalan terus, maju terus, berkembang terus, nggak seperti seperti gini-gini aja, tapi Dia ingin ada terobosan dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang mengubah kita. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan. Dia adalah Tuhan yang memberikan kepada kita rencana-rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terobosan-terobosan terbaik dalam kehidupan kita. Ambil itu dan amini itu dalam kehidupan kita. Percaya gitu ya bahwa Tuhan hadir karena Dia ingin memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Renungan yang ketiga. Kedatangan Kristus ke dunia berarti Allah datang kepada kita terlepas apapun keadaan kita. Ini juga hal yang menarik ya. Roma 5 ayat 20b sampai dengan ayat yang ke-21 mengatakan seperti ini. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini menarik banget nih Roma 5 ayat yang 20b sampai dengan 21. Di situ mengatakan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Keadaan kita tidak membuat Tuhan tuh menjauh. Enggak membuat dia takut, enggak membatasi keadaan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia yang penuh dengan dosa dan dunia yang sedang jatuh dalam keterpurukan. Ini menarik ya, ini unik nih. Sekali lagi saya nggak tahu kondisi apa yang pada saat ini sedang saudara hadapi. Dosa apa mungkin yang pada saat ini sedang saudara perbuat? Apa yang membuat saudara ngerasa bahwa Tuhan tuh ngerasa jauh banget tuh dari saya, dan saya kayaknya nggak ngerasa layak bahwa saya itu datang ke hadapan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Saya ngerasa bahwa saya seharusnya menjauh kali dari Tuhan ya, gitu. Saya seharusnya pergi kali, menghindari Tuhan kali ya, karena apa yang telah saya lakukan dalam kehidupan saya. Saudara, kalau kita melihat sifatnya Tuhan ya, dia selalu tertarik kepada orang-orang yang paling terluka loh. Dia selalu tertarik kepada orang-orang yang paling dikucilkan justru. Dia selalu tertarik kepada orang-orang yang jatuh malah. Kenapa kok dia melakukan itu? Kenapa kok dia tertarik kepada orang-orang yang seakan-akan paling terkucilkan gitu? Sederhana loh, karena dia datang memang untuk orang-orang yang model-model kayak begitu. Dia datang untuk orang-orang yang hancur, dia datang untuk orang-orang yang hilang, dia datang untuk orang-orang yang terabaikan. Dia datang untuk saudara, dia datang untuk saya. Dia datang untuk orang-orang yang ngerasa gagal dalam hidup. Saya nggak tahu apakah saudara ngerasa gagal nggak dalam hidup. Saya nggak tahu apakah pada saat ini saudara ngerasa bahwa masa depan saudara suram. Saya nggak tahu apakah pada saat ini saudara ngerasa bahwa saudara pada saat ini mungkin sedang ngutukin diri sendiri bahwa kamu itu bodoh loh, kamu itu saudara lagi kesal sama diri saudara sendiri karena saudara nggak menjadi seperti apa yang saudara impikan, nggak menjadi seperti apa yang saudara bayangkan. Saudara tuh nggak mencapai target, nggak mencapai semua standar yang saudara tetapin dalam diri saudara sendiri. Tapi Tuhan Yesus datang untuk saudara yang gagal. Tuhan Yesus datang untuk saudara yang ngerasa bahwa diri saudara itu adalah yang paling jelek, yang paling buruk. Tuhan Yesus datang untuk saudara yang pada saat ini ngerasa terluka. Tuhan Yesus datang untuk saudara yang pada saat ini ngerasa bahwa saudara terpuruk pada malam hari ini. Saat kita mengingat Natal, saat kita merenungkan malam Natal, ingat ini ya, Tuhan dekat dengan kita ketika kita berada di titik terburuknya kita. Jangan biarkan iblis mengganggu saudara pada malam ini dengan mengatakan, saya gagal, saya rusak, saya hancur, oleh karena itu saya mau ngumpet dari suara Tuhan. Jangan biarkan iblis menggoda saudara dengan saudara mengambil sikap seperti Adam dan Hawa tuh ketika jatuh dalam dosa. Saudara pergi dari Tuhan, saudara lari dari Tuhan, saudara menyembunyikan diri dari Tuhan karena saudara ngerasa bahwa Tuhan Tuhan bakal murka luar biasa loh kepada saya. Tapi ingat ya, ingat peristiwa anak yang terhilang. Si bapak selalu berdiri di balkon ngeliat ke arah di mana anaknya itu pergi. Dan dia pengen ngeliat pada suatu saat nanti anaknya itu datang kembali. Dan ketika anaknya itu betul-betul kembali, lihat si bapak lari kepada anaknya, menyambut anaknya dan memeluknya. Pada saat ini saudara ngerasa bahwa saya kayaknya jelek, saya nggak layak. Saya melakukan banyak hal yang salah, saya gagal, saya rusak, saya terpuruk. Selama kita berlari kepada Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan nih. Karena cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan saudara, kok kita lari daripada Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Justru larilah kepada Tuhan.
larilah kepada Tuhan, jangan lari menjauh dari Tuhan. Larilah kepada Tuhan dan Dia akan memeluk kita. Kalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa Tuhan, kok saya kayaknya nggak layak ya. Justru pada saat itu angkat tangan saudara dan bilang, Tuhan, saya membutuhkan Engkau yang lahir untuk saya. Banyak agama berkata Tuhan akan meninggalkan kita kalau andai kata kita bikin salah. Itu nggak benar, sama sekali nggak benar. Dalam kekristenan Tuhan mengasihi dan Tuhan tetap menunggu kita berbalik kembali. Jangan biarkan diri kita justru jauh dari hadapan Tuhan pada malam hari ini. Dia datang untuk kamu, Dia datang untuk saudara, Dia datang untuk saya. Renungan yang keempat. Saat kita memikirkan Natal, ingat ya, kemenangan itu telah Tuhan jamin. Roma 8 ayat 29 mengatakan seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kedatangan Kristus bertujuan untuk memulihkan manusia. Tadi menyelamatkan kita, memulihkan kita, mengubah keadaan kita. Bukan balik ke kondisi seperti Taman Eden nih. Tetapi dari ayat yang kita baca tadi, pemulihan manusia itu ke keadaan yang lebih mulia, ketika yang lebih tinggi malah. Untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Itu goalnya kita ya. Goalnya kita itu bukan balik ke Taman Eden. Goalnya kita adalah supaya kita itu menjadi seperti Yesus Kristus. Dan di situ kan dibilang bahwa Yesus itu datang untuk memberikan kemenangan. Dan kemenangan atas dosa. Tapi bukan cuma sekedar dosa loh. Tetapi kemenangan juga atas iblis yang menggunakan dosa untuk memperbudak kita. Dan pada saat ini yakinkan diri kita ya. Yakinkan diri kita bahwa kemenangan itu sudah Tuhan jamin. Kemenangan itu ada. Kemenangan itu ada. Kemenangan itu sudah Tuhan jamin. Kemenangan itu ada di pihak kita. Kalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa saya kayaknya kalah ya. Saya nggak berdaya oleh kehidupan, saya nggak berdaya oleh segala sesuatu yang pada saat ini menghantam saya kiri dan kanan. Pada saat ini, pada malam Natal ini, percaya bahwa Tuhan lahir untuk membawa saudara kemenangan. Tuhan ada untuk memberikan kepada kita kemenangan atas hidup. Tuhan ada untuk memberikan kita kemenangan atas dosa. Tuhan ada untuk memberikan kita kemenangan atas iblis. Tuhan ada untuk memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan pada malam hari ini. Yuk kita mari doa sama-sama. Dimanapun pada saat ini saudara berada, apakah saudara sendiri, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan teman, bersama-sama dengan anggota live, pada saat ini yuk kita doa sama-sama. Kita mau merenungkan sama-sama kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya sekali lagi ya, Natal itu ada untuk kita. Tuhan rindu untuk melihat kita berubah. Tuhan rindu untuk Dia udah memberikan yang terbaik gitu ya. Dia udah memberikan dirinya sendiri, memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dia rindu untuk mengubah kita, dia rindu untuk memberikan kepada kita kemenangan di dalam kehidupan kita. Dia rindu untuk melakukan itu. Pada saat ini, yuk pada malam Natal ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan sama-sama. Dan mari kita, kalau andai kata pada saat ini saudara ngerasa bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan saudara pada malam hari ini, yuk mari kita doa sama-sama. Saya akan tuntun saudara di malam Natal ini, kita mau doa sama-sama sama Tuhan, karena Tuhan itu baik. Amin ya, Tuhan itu baik. Dan kita mau doa sama-sama, karena kita tahu bahwa ini adalah hari perayaan untuk kita. Karena Tuhan telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Ini adalah perayaan kemenangan dalam kehidupan kita. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas apa yang telah Engkau lakukan. Terima kasih atas kelahiran Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Allah, bersyukur. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Allah Immanuel, Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Allah yang ada di dalam kami. Dan pada saat ini, dimanapun kami berada, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan teman,
Atau pada saat ini mungkin kami sendiri, pada saat ini kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami pada saat ini, mungkin pada saat ini kami ngerasa bahwa banyak persoalan, banyak tekanan, ada kekhawatiran di dalam kehidupan kami. Tapi saat ini kami mau mengucap syukur atas kemurahan Bapa dalam kehidupan kami. Kami masih ada karena kami tahu adalah kasih anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami masih ada pada saat ini, kami masih bernafas pada saat ini, kami masih kuat sampai pada saat ini, kami masih ada sukacita sampai pada saat ini, kami masih dicukupi sampai pada saat ini, kami punya tempat tinggal sampai pada saat ini. Semua hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami percaya ya Bapa surga, kami bersyukur untuk itu. Kami berterima kasih untuk itu. Bapa, pada saat ini kami berdoa, kami ingin mendekat kepada Tuhan. Apabila pada saat ini kami ngerasa bahwa kami jauh, kami ngerasa kami nggak layak, kami ngerasa bahwa kami rusak, kami ngerasa bahwa kami jatuh, kami ngerasa bahwa kami terpuruk, kami mau datang kepada Tuhan. Kami nggak mau menjauh dari Tuhan, tapi kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan yang memberikan kepada kami kemenangan. Kami mau datang kepada Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan. Kami mau datang kepada Tuhan yang memberikan kepada kami penghiburan. Kami mau datang kepada Tuhan yang memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami mau datang kepada Tuhan yang memberikan kepada kami jalan keluar dan jalan keluar. Bapa surga, hanya kepada Engkau saja kami berharap. Dan pada malam Natal ini kami berdoa ya Bapa, kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau hadir dalam pribadi kami. Kami merindukan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami merindukan Engkau hadir di tengah-tengah life kami. Kami merindukan Engkau hadir dalam komunitas kami. Kami merindukan Engkau hadir ya Allah. Hadir ya Tuhan, hadir ya Tuhan, hadir ya Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan Engkau. Kami merindukan berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan Tuhan. Kami membawa hadirat-Mu kemanapun kami pergi, karena kami merindukan Engkau. Sekali lagi kami merindukan Engkau. Bapa Surgawi, jadikan malam Natal ini malam yang spesial. Karena ini adalah pertemuan kami bersama-sama dengan Tuhan. Jadikan malam Natal ini menjadi malam yang luar biasa. Karena di sini kami merayakan bahwa Engkau adalah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa Surga. Bersyukur sekali lagi karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang ada. Engkau adalah yang dekat, bukan Allah yang jauh. Dan Engkau adalah sahabat yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapa surga, pada saat ini kami berdoa bersama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Bapa, kami berterima kasih karena kami butuh terang Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami adalah orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, tapi kami telah melihat terangnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengubahkan kami. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi bahwa kami adalah orang-orang yang gak sama seperti kami yang dulu. Kami udah ngelihat tangan Tuhan, kami udah ngelihat perbuatan tangan Tuhan yang besar, dan kami udah melihat terangnya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah bersinar di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memancarkan cahaya-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami telah melihat terang yang sejati itu. Kami telah melihat Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk itu ya Bapa Surga. Kami bersyukur karena kami telah diselamatkan. Kami bersyukur karena kami telah menerima jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah, sekali lagi Engkau telah berkarya besar dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa Surga, kami berdoa, Engkau berkata bahwa kami juga adalah terang dunia. Dan pada saat ini kami rindu, kami ingin memancarkan terang kami juga buat orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Bapa Surga, pakai kami untuk menjadi terang-Mu juga. Supaya keluarga kami bisa melihat Tuhan bahwa Engkau adalah terang yang bercahaya dalam kehidupan kami. Engkau adalah terang yang bercahaya dalam kehidupan kami. Supaya teman-teman kantor juga bisa ngelihat, teman-teman di sekolah bisa ngelihat, rekan-rekan kami bisa melihat, orang di sekitar kami semua bisa ngelihat bahwa terang kami bersinar karena kami punya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa Surga, pakai kami sebagai hati-Mu, sebagai mata-Mu, sebagai tangan-Mu, sebagai kaki-Mu, untuk menjangkau kehidupan banyak orang, supaya mereka juga ngelihat terang Tuhan. Bukan cuma kami yang ngelihat terang Tuhan, tetapi biar mereka juga bisa ngelihat perbuatan tangan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka melalui kami. Bapa Surga, kami berdoa, kami gak mau tutup terang kami, tapi biarkan terang kami bersinar ya Bapa. Biarkan terang kami bersinar, dan kami rindu untuk membiarkan terang kami itu dapat dilihat orang, supaya mereka memuliakan nama-Mu yang di surga. Pada saat ini kami berdoa menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, biar terang-Mu bersinar tengah-tengah keluarga kami. Pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, biar terang-Mu bersinar tengah-tengah pekerjaan kami. Kami berdoa Bapa Surgawi supaya terang-Mu juga bersinar tengah-tengah gereja kami. Supaya terang-Mu bersinar juga di tengah-tengah life kami. Supaya terang-Mu bersinar juga di tengah-tengah sekolah kami. Dimanapun kami berada ya Bapa Surgawi, di dalam komunitas apapun kami ada pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami butuh kasih Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu. Kami butuh kehadiran-Mu. Kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu ya Bapa Surga. Karena kami percaya sekali lagi, kami rindu Immanuel, Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Kami rindu terang Tuhan bersinar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa Surgawi atas malam Natal yang indah ini. Kami percaya ya Bapa Surga, ini adalah malam Natal di mana kami berkomitmen sama-sama bahwa kami rindu membawa terang-Mu karena kami telah melihat terang-Mu. Kami rindu membawa kasih-Mu karena kami telah merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu untuk menyalurkan terang itu. Kami rindu untuk menyalurkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa Surgawi, kami bersyukur dan kami menyerahkan Bapa Surgawi, negeri ini juga dalam tangan Tuhan. Bapa dan jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang mengalami pergumulan, juga kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah yang care, bahwa Engkau adalah yang peduli, bahwa Engkau adalah Allah yang rindu Tuhan untuk mengubahkan negeri ini, untuk mengubahkan tiap-tiap dari antara kami. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Engkau juga bukan Allah yang lepas tangan, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang turun tangan, bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati, bahwa Engkau adalah Allah yang membentuk hati-hati, Engkau adalah Allah yang mengubahkan dari setiap hati dan juga mengubahkan negeri kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar, kami akan melihat hadirat Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa Surgawi, dan sepanjang malam ini kami serahkan dalam tangan-Mu, di mana kami masih bersekutu satu sama lain juga. Berkati tiap-tiap orang yang kami kasihi, tiap-tiap orang yang ada di sekitar kami, yang ada di dekat kami. Kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari saudara dikasih Tuhan, beri angkat tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Oleh karena itu,
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus dalam penyertaan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai kepada Maranatha, dan bahkan sampai kepada kekekalan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Natal bersama dengan keluarga yang dikasihi atau rekan-rekan yang dikasihi, dan sampai jumpa di pertemuan online selanjutnya. Tuhan memberkati.